Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast diskusi perpajakan pada hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Pasha Nursyatoni dengan PM 177 sebagai moderator pada podcast diskusi kali ini. Lalu, selanjutnya ada kelompok 9 sebagai pembicara dari sudut pandang pebisnis, yaitu ada Salsa, Daniel, Safa, dan juga Franz. Lalu selanjutnya ada kelompok 10 sebagai pembicara dari sudut pandang pebisnis, yaitu ada Nurika, Felicia, Benita, Aisyah, dan juga Iqbal. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup menarik dalam dunia bisnis saat ini. Banyak sekali perusahaan yang tidak lagi memakai atau membutuhkan kantor fisik yang besar. Bahkan kita bisa menemukan banyak ratusan perusahaan yang terdaftar di satu alamat yang sama melalui virtual office. Fenomena ini tentunya membawa banyak keuntungan bagi perusahaan, terutama dari sisi efisiensi biaya, startup atau bisnis digital misalnya. Hal itu bisa menjalankan operasionalnya tanpa harus menyewa gedung kantor yang mahal. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan penting dari perspektif perpajakan. Misalnya, bagaimana penentuan pajak bumi dan bangunan atau biasanya kita panggil PBB pada gedung yang digunakan sebagai virtual office. Lalu, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pajak propertinya? Dan bagaimana otoritas pajak bisa memastikan keberadaan wajib pajak jika alamat yang digunakan hanya bersifat virtual? Nah, untuk membahas isu ini, kita akan melihat dari dua perspektif, yaitu dari sisi pebisnis dan juga dari sisi pemerintah atau fiskus. Kita langsung aja masuk ke diskusi. Mungkin dari kelompok 10 dari pembicara pemerintah, pebisnis, mungkin langsung bisa mengemukakan argumennya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurika Adrina dengan nomor MPN 060. Saya mewakili argumen dari pebisnis. Kalau kita lihat dari perkembangan dunia bisnis saat ini, banyak perusahaan yang mulai menggunakan virtual office sebagai alamat usaha mereka. Artinya, perusahaan tidak selalu memiliki kantor fisik di lokasi tersebut, tetapi hanya menggunakan alamatnya untuk keperluan administrasi, seperti pendaftaran perusahaan, NPWP, atau surat menyurat. Model ini cukup populer terutama bagi startup atau usaha kecil karena biayanya yang jauh lebih efisien dibanding harus menyewa kantor secara fisik. Kelompok 9, saya persilahkan. Saya salah kelompok. Kalau dari sisi pemerintah ini kan sebenarnya kami juga paham kenapa banyak nih perusahaan sekarang tuh lebih memilih virtual office gitu karena memang ya lebih hemat dibanding menyewa, apalagi sekarang lain di sisi ini jadi kawasan pajak gitu karena ketika satu alamat dipakai oleh banyak perusahaan, otoritas pajak ini jadi lebih sulit memastikan keberadaannya gitu dan aktivitas sebenarnya tuh dari wajib pajak tersebut gitu. Oke, aku Felisa dari sisi pembisnis. Nah, memang benar ada banyak perusahaan dalam satu alamat, tapi itu tidak berarti perusahaan menghindari pembayaran pajak. Di era digital seperti sekarang ini, cara kerja bisnis itu mengalami perubahan. Banyak bisnis yang beroperasi secara digital atau dalam jaringan seperti konsultan, bisnis online, dan sebagainya. Sehingga kantor fisik tidak lagi menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan bisnisnya. Oke, masalah itu bukan hanya soal ada atau tidaknya kantor fisik gitu. Tapi pemerintah itu perlu memastikan bahwa perusahaan tersebut tuh benar-benar menjalankan usaha dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan benar. Kalau misal cuma alamat aja, itu cuma bersifat administratif gitu. Tapi potensi penyalahgunaannya itu tetap ada.
Perkenalkan, saya Benita dari kelompok 10. Kalau menurut kami, solusinya bukan membatasi penggunaan virtual office, tetapi memperjelas aturan administrasinya. Misalnya, perusahaan tetap wajib memiliki data usaha yang jelas, seperti identitas pengurus, nomor kontak aktif, dan kegiatan bisnis yang dijalankan. Mungkin dari kelompok 9, bagaimana tanggapannya tentang fenomena ini? Saya Safania dari kelompok 9 memberikan pendapat fenomena dari sisi pemerintah. Ya, administratif mengakomodasikan virtual office asalkan di syarat administrasi yang telah ditetapkan, yaitu tiap perusahaan dapat memiliki NIB atau nomor induk berusaha, kemudian mereka kan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak meskipun menggunakan alamat virtual. Jadi di sini virtual office itu tetap dikenakan pajak bumi dan bangunan dengan wajib pajaknya ialah itu yang memakai virtual office itu bukan berarti menghindari pajak properti ya. Mereka itu hanya menyewa layanan alamat dan juga fasilitas administrasi. Sedangkan PBB itu tetap menjadi tanggung jawab oleh pemilik gedung ataupun pengelola gedung tersebut. Jadi bagi banyak pelaku usaha sendiri, terutama startup dan juga UMKM, virtual office itu membantu sekali untuk menekan biaya operasional. Jadi dana yang bisa lebih difokuskan untuk mengembangkan bisnis itu sendiri, bukan habis untuk biaya sewa kantor ataupun gedung. Nah, yang penting bagi kami sebagai pebisnis adalah tetap bisa menjalankan usaha secara legal, efisien, dan juga fleksibel. Itu pendapat saya sebagai sisi pebisnis. Oke, kita lanjut lagi ke kelompok 9. Bagaimana pendapatnya tentang asumsi atau argumentasi dari kelompok 10 yang dimana dia itu dari sudut pandang bisnis. Mungkin dari kelompok 9 dengan sudut pandang pemerintah bisa menjelaskan sudut pandangnya. Baik, saya Fransinata Subudi memberi tanggapan dari sisi pemerintah. Namun untuk mencegah potensi penghindaran pajak, pemerintah dapat membuat mekanisme pengawasan tambahan. Itu misalnya seperti penyediaan virtual office yang diwajibkan untuk melaporkan daftar perusahaan yang menggunakan alamat mereka kepada otoritas pajak. Oke, lanjut ke tanggapan dari kelompok 10 sebagai sudut pandang pebisnis dari pendapat kelompok 9 yaitu Franz. Mungkin langsung bisa menimpali bagaimana asumsi kalian. Baik, saya perwakilan dari kelompok 10, Muhammad Iqbal Abdillah, dengan NPM 189, menanggapi argumen dari kelompok 9, sisi pemerintah. Kami dari sisi pebisnis setuju dengan pendekatan tersebut, karena tetap memberikan ruang bagi perusahaan untuk menggunakan virtual office, tetapi juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dan selain itu juga sistem pelaporan pajak digital juga bisa dimanfaatkan untuk memantau aktivitas perusahaan. Seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, kalau virtual office itu sebenarnya tidak menjadi masalah selama ada transparansi dan sistem administrasi yang jelas. Dengan kombinasi regulasi yang tepat dan pengawasan yang berbasis digital, hal penggunaan alamat virtual itu tetap bisa diakomodasi tanpa mengurangi kepatuhan pajak. Oke, karena diskusi kita pada podcast kali ini telah usai, aku cuma mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat menarik. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan atau insight baru mengenai bagaimana dunia bisnis dan sistem perpajakan harus saling beradaptasi dengan perkembangan zaman digital ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.